introduce. This is my team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori seisme. Saya Setu Raisa sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Putri Soleha sebagai pemateri 2. Pengertian seisme: putaran yang terjadi di permukaan bumi. Penyebab seisme terjadi biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Putaran tersebut terjadi adalah akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menyebabkan gelombang seisme. Gempa bumi atau seisme merupakan proses endomen, yaitu akibat adanya pergerakan bumi. Penyebab seisme: seperti disebutkan bahwa penyebab seisme terjadi karena adanya oleh pergerakan lempeng bumi. Hal ini bisa terjadi karena terdapat suatu tenaga yang berasal dari bumi yang disebut dengan tenaga geologi. Secara umum, tenaga geologi ini dibagi menjadi dua macam: tenaga endomen dan tenaga eksogen. Tenaga endomen adalah dinamika di dalam litosfer atau keram bumi sebagai akibat proses fisika dan kimia berupa tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer atau aktivitas magma. Secara umum, proses endomen dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Jenis-jenis seisme. Apa itu seisme atau gempa bumi ini menjadi beberapa jenis. Berikut ini jenis-jenis seisme berdasarkan kategorinya. Berdasarkan penyebabnya: gempa bumi reruntuhan, gempa yang terjadi akibat teruntuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau akibat teruntuhnya gua-gua besar. Radius getaran tidak begitu besar atau tidak terasa. Yang kedua, gempa bumi vulkanik, gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung api. Dalam banyak peristiwa, gempa bumi ini mendahului erupsi gunung api, tapi lebih sering terjadi secara bersamaan. Getaran gempa vulkanik lebih terasa dibandingkan getaran gempa runtuhan. Getarannya terasa di daerah yang lebih luas. Yang ketiga, gempa bumi tektonik, gempa yang terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua menjadi dislokasi. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan meliputi daerah yang sangat luas. Berdasarkan kedalaman hipocentrum, gempa dangkal, gempa yang memiliki kedalaman hipocentrumnya kurang dari 10 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa menengah, gempa yang memiliki kedalaman hipocentrumnya antara 10 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa dalam, gempa yang memiliki kedalaman hipocentrumnya antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini tercatat gempa terdalam 700 km. Baik, saya akan melempar pembahasan ke materi yang kedua. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Sayyidah Raisa. Berdasarkan jarak epicentrum, gempa setempat yang berjarak kurang dari 10.000 km. Gempa jauh, gempa yang berjarak 10 km. Gempa jauh sekali, gempa yang berjarak lebih dari 10.000 km. Berdasarkan letak pusat gempa laut, gempa yang terjadi jika letak epicentrumnya terletak di dasar laut, atau dapat pula dikatakan epicentrumnya terletak di permukaan laut. Gempa ini terjadi karena getaran permukaan didapatkan di permukaan laut bersamaan dengan yang didapatkan pada permukaan bumi di dasar laut. Gempa darat, gempa yang terjadi jika epicentrumnya berada di daratan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.